Seorang oknum polisi berinisial W 39 tahun diamankan oleh Satreskrim dan Propam Polres Subang. Hal tersebut tentunya akibat dari penganiayaan anak di bawah umur hingga meninggal dengan inisial AW di Desa Rancadaka, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang, hingga menyebabkan kematian, terancam pemecatan tidak dengan hormat PTDH hingga dipidana 15 tahun penjara. Polres Subang pada kesempatan kali ini akan melakukan konferensi pers terkait adanya dugaan tindak pidana terhadap kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 3 Junto 75 C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Junto Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah penggantian Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Jadi untuk kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia, perlu diketahui bahwa kronologisnya pada saat kejadian diketahui pada hari Minggu sekira pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat di Dusun Gempol, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang. Awal mulanya pada hari Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023 sekira pukul jam 1.00 dari 21.00, jadi korban bersama dengan 5 temannya ini berkumpul di daerah Rancadada, Desa Kalentebo, Kecamatan Kalentebo, Kabupaten Subang. Setelah berkumpulnya korban dan 5 temannya ini berangkat ke Kalentebo dengan membawa sajam atau senjata tajam berupa lewang dan parang. Hal tersebut karena ada ajakan tawuran dari penduduk Truntung. Jadi ada ajakan dari penduduk Truntung untuk mengadakan tawuran. Setibanya di Desa Kalentebo, tawuran tersebut tidak terjadi karena pada saat korban datang beserta 5 rekannya, 5 temannya yang jadi lawan tawuran itu melihat dan kabur sehingga tidak terjadi tawuran. Pada saat itu juga korban dan 5 temannya ini kembali ke wilayah, ke daerah Rancadadak yang tadinya mau tawuran di Dusun Gempol, Kecamatan Pusaka Nagara. Setelah itu yang diduga pelaku ini mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian akan terjadi tawuran di Dusun Gempol ini, sehingga pelaku ini karena adanya informasi dari masyarakat langsung menuju lokasi yang akan dijadikan tawuran, yaitu di daerah Rancadaka.
Pada saat pelaku ini hadir datang di lokasi, ternyata tidak ada tawuran. Kemudian pelaku ini berupaya untuk mencari dan melihat korban dan 5 temannya ini di dusun Gempol, melihat dengan membawa parang dan kelewang. Sehingga pada saat itu juga pelaku ini berupaya menghentikan korban dan 5 temannya. Berupaya menghentikan, mengejar. Namun dari korban dan 5 rekannya ini menancap gas, berupaya untuk kabur dari pelaku. Namun pelaku masih tetap mengejar, sehingga ditabraklah motor yang dibawa oleh pelaku, sehingga motor yang digunakan oleh korban ini terjatuh di daerah pesawahan di dusun Gempol. Pada saat itu juga motor itu terjatuh di pesawahan dan menimpa korban, dan 2 orang temannya yang pada saat itu bonceng berhasil kabur. Dan untuk pelaku ini, pada saat motor terjatuh dan menimpa korban tersebut, berupaya untuk menanyakan, karena tidak kooperatif. Dari keterangan pelaku ini menanyakan dari mana dan tidak menjawab kooperatif, pelaku ini melakukan kekerasan dengan memukul di bagian wajah korban menggunakan tangan kosong di bagian muka, yang menyebabkan bagian muka korban terdapat luka lebam. Pada saat itu juga pelaku langsung menghubungi rekannya pada saat itu untuk meminta bantuan dari anggota Polsek Pusaka Negara. Hadir 1 anggota untuk membantu membawa korban menuju ke klinik atau puskesmas terdekat pada saat itu. Setelah dibawa ke ke klinik, karena tidak adanya alat yang mendukung pada saat itu, korban dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Siloam, wilayah Purwakarta. Pada saat sudah dievakuasi dan dilakukan rujukan di Rumah Sakit Siloam, hari sekira pukul 10.21 WIB, hari Senin, korban dinyatakan meninggal dunia. Dengan kejadian ini, dari keluarga korban, orang tua melaporkan ke Satreskrim Polres Subang bahwa anaknya sudah menjadi korban penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Pada saat itu juga dari Satreskrim Polres Subang kita langsung menindaklanjuti dan mengamankan tersangka yang sekarang ini berstatus anggota Polri oknum. Dan selanjutnya dari Satreskrim melakukan pendalaman, penyelidikan dan penyidikan untuk melengkapi berkas penyidikan. Terkait pelaku ini, tersangka, untuk kondisinya masih dalam pendalaman dari Satreskrim. Apakah dalam keadaan mabuk atau tidak masih dalam pendalaman. Untuk sanksi untuk karena pelaku ini adalah anggota Polri, kita dari pidananya sudah pasti tegak lurus kita untuk proses secara pidana. Kemudian karena pelaku ini adalah anggota Polri, terkait pelanggaran disiplin dan kode etik, kita akan tetap sidangkan. ancamannya apa? Untuk kode etik
Untuk pidananya, jadi untuk pidananya untuk Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80 ini ancaman hukuman paling berat adalah 15 tahun. Kode etiknya. Untuk kode etik, ancaman paling berat adalah PTDR. Untuk pengakuan dari pelaku ini, memukul korban itu sebanyak 4 kali dengan tangan kosong. Jadi pada saat itu pelaku ini, korban sudah berhasil jatuh dan ditanyakan tidak kooperatif, itu nanti didalami lagi oleh Satreskrim. Hanya 1 orang. Jadi untuk pelakunya ini hanya 1 orang, dan alhamdulillah kita bisa amankan dan kita proses tegak lurus terkait pengakuan dari pelaku bahwa pemukulan di bagian wajah, jadi ada di bibir dan di kening. Dan tangan kosong melakukan pemukulan sebanyak 4 kali. Pelaku ini inisialnya W, umur 39 tahun, oknum anggota Polri dengan pangkat Aibda. Selamat siang. Mungkin saya menambahkan sedikit bila mana misalkan ada fakta yang terungkap terhadap pengungkapan perkara ini, mohon waktu karena kami dari Satreskrim masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Ya, saksi-saksi. Ini ada barang bukti, ya kan? Ini ada barang yang ditemukan di TKP, ya kan? Kita nanti periksa secara laboratoris, ya kan? Apakah ini ada hubungannya atau tidak dengan, ya kan? Dengan perbuatan tersebut, ya. Mungkin untuk pasal untuk sementara pasal yang disangkakan yang disampaikan oleh Pak Waka, ya kan, terkait nanti pengembangan bila mana ada pasal lain atau pelaku lain nanti diberitahukan lebih lanjut pada rekan-rekan terkait rekan-rekan terkait pukulan, ya kan, kena di daerah mana, ya kan, kita juga belum bisa menjawab secara pasti karena hasil otopsi belum keluar. Kita jangan berasumsi, kita harus sesuai dengan fakta, ya kan. Kalau misalkan menurut dokter, ya kan, didasarkan dengan visum lukanya seperti ini, nanti kita ya. Terkait saksi yang diperiksa sampai saat ini sudah ada berapa? Kurang lebih 7 orang. 7 orang. Salah. Siap terima resiko ya? Siap, terima kasih komandan. Berani berbuat atau berani? Siap.